Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, guys. Jumpa lagi nih bersama saya tentunya di channel YouTube Rio Teguh Permana, dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengecat tangki ya. Ini tangki yang ada di motor Mega Pro injeksi tahun 2013 menggunakan Dayton Fine Remover ya. Ingin tahu caranya bagaimana? Yuk langsung aja tonton video ini dan jangan lupa di like, comment, and share. Oke, baiklah guys, sebelum kita memulai untuk melakukan remover ya pada tangki Mega Pro ini, pertama kalian harus bisa membersihkan dulu ya tangkinya, alias membuang bensin ataupun minyak di dalamnya. Dan juga buat para sahabat jangan lupa untuk ditutup ini ya, lubangnya ini ya, lubang atas bawah ya, karena di bawah ini kan ada juga lubang bensinnya ya, full pump ibaratnya. Nah, kemudian untuk pen removernya itu ini adalah pen remover. Nah, di sini adalah Dayton Fine Remover frontok cat. Ya, ini dia frontok catnya. Sudah di sini ada peringatan keras ya. Peringatannya itu berisikan hindari kontak langsung dengan kulit, mata, dan pakaian, jauhkan dari panas, api. Nah, jadi hati-hati ya buat kawan-kawan ya kalau melakukan pengecatan menggunakan dari Dayton Fine Remover ya. Ini frontok cat ya, dan ini masih baru. Nah, di sini lepas nozzle ya. Ini nozzle-nya. Dan di sini sebelum kita melakukan pengecatan jangan lupa untuk dikocok-kocok terlebih dahulu ya. Kocok-kocok kurang lebih sekitar 1 menitan ataupun 2 menit ya, supaya bahan di dalamnya ini bercampur ya guys ya. Jika begitu langsung aja kita lakukan pengecatan, tapi hati-hati ya dalam melakukan pengecatan untuk remover cat ini ya. Hati-hati guys. Oh ya, jika bisa itu lakukannya di dalam ruangan ya, karena di dalam ruangan itu kan udaranya normal ya, nggak seperti saya kan di luar ruangan. Lakukan dengan jarak sekitar 10 atau 15 cm ya guys ya, untuk meremover dari semua ini. Kalau dibilang bau ya sih lumayan hangat juga nih. Setelah kita cat, kita diamkan dulu ya sekitaran 10 menit ataupun 20 menit ya guys. Oke, baiklah guys, jika begitu sudah kita kocok-kocok ya. Jangan lupa untuk lakukan pen removernya itu jaraknya sekitar 15 cm ataupun 10 cm ya guys ya. Jadi usahakan lakukannya itu di dalam ruangan ya kalau bisa ya. Dan jika tidak ada dalam ruangan ya lakukan saja di luar ruangan, karena saya ini melakukannya di luar ruangan guys, seperti ini ya. Nah, ini jika terkena ataupun jika terhirup lumayan menyengat juga nih guys, aromanya nih guys. Nah, menyengat nih. Jadi usahakan pakai APD ataupun dibilang menggunakan masker ya, karena kalau terhirup lumayan juga nih loh guys, bau ya. Seperti dibilang aroma apa ya, aroma gas ya, alias gas LPG ya. Ini lakukan cara merata supaya catnya mengelupas, dan ini adalah bawaan dari pabriknya ya, belum pernah dicat guys, dari tahun pertama beli belum pernah dicat. Ini dia, dan sudah mulai ya ada gelembung-gelembungnya ya. Ini udah mulai ada gelembung-gelembungnya guys, artinya catnya mengelupas. Ini dia, ini kita diamkan dulu selama 10 menit ya ataupun 15 menit ya, supaya catnya itu bisa mengelupas sendiri ya guys ya. Baiklah guys, ini sudah
mulai gelombung-gelombung ya catnya ya. Dan ini kalau namanya, jika kalian ingin menambahkan satu lapis lagi sih bisa aja ya. Ini coba, gelembung-gelembung nih guys ya. Ini lapisan luarnya ini. Karena ini masih cat bawaan pabriknya ya. Gelembung-gelembung udah guys. Nih, jadi bila mana ingin ditambah satu lapis lagi sih ya, nggak ada masalah. Kita akan menambah satu lapis lagi nih. Hati-hati ya guys jika terhirup ya guys, menyengat nih pokoknya. Nih kita diamkan lagi guys. Ini guys, ngelontok deh ya, kayak rontok nih stikernya juga nih, stikernya. Ini masih rada susah stikernya untuk dilepas nih ya. Kita tambahi sedikit dulu stikernya, kira pasti guys ya. Baiklah buat para sahabat, nih hasil dari Triton premium ya. Jadi karena ini cat masih bawaan ya, bawaan dari pabrik ya, cukup terbilang susah nih. Jadi supaya gampang pada saat kalian terus mengerok ya, ataupun kerok cat-cat ini memakai media scrub ya, ini usahakan selalu semprot ini. Tapi hati-hati ya bila terhirup ya, karena ini bila mana lagi keadaan basah cukup enak untuk mengerok dari catnya. Tapi bila mana dia sudah kering, waduh susah nih guys ya, karena ini masih terbilang masih bawaan dari pabrik. Makanya usahakan untuk mengeroknya ini pada saat keadaan basah langsung dikerok gitu ya, karena kan bawaan dari pabrik itu ada 2 lapis ya. Seperti ini guys, ini hasil dari menggunakan Triton paint remover ya, ini deh guys. Jadi usahakan pada saat basah, makanya enak untuk melepaskan cat dari tangkinya nih guys, seperti ini. Ya baiklah buat para sahabat, nah ini sudah saya selesai dalam menggunakan Triton paint remover. Kemudian saya akan memberikan kertas pasir ya. Itu kertas pasirnya dengan ukuran ini ukurannya. Ini agak kasar saya pilih ya, karena kenapa, karena untuk menghilangkan daripada karat-karat yang ada di tangki ya. Ya begitu langsung aja. Tapi untuk melakukan memakai kertas pasir ya, di sini harus sambil dengan air, jadi supaya dapat menghaluskan ya permukaan yang nantinya akan dicat ya buat para sahabat ya. Ini langsung saya memberikan air di sini, jadi langsung aja nih guys. Nah buat para sahabat, jika dirasa kalian ini kurang halus ya, kalian bisa mengulangi untuk pengamplasannya itu sekitar 2 kali ataupun 3 kali ya guys ya, untuk memberikan hasil yang maksimal. Nih jika dirasa kurang bisa diamplas lagi ya guys. Baiklah buat para sahabat, dirasa kalian sudah cukup ya, ini kan masih keadaan basah nih. Ini jangan lupa untuk kalian keringkan dulu ya, supaya nanti enak dia untuk dicat ulang ya. Ini sudah selesai digosok menggunakan kertas pasir ya. Oh ya, di sini saya tidak menggunakan dempul ya, karena dirasa saya tidak perlu menggunakan dempul, karena ini tangkinya masih tangki bawaan. Kemudian ini tangkinya tidak ada yang peot ya. Jadi saya sini tidak menggunakan dempul, tapi saya akan menggunakan epoxy primer clay ya. Jadi ini tinggal dikeringkan dulu.
Oke, baiklah buat para sahabat, jika dirasa sudah cukup kering, maka langsung kita masuk ke bagian untuk epoksinya ya. Ini saya menggunakan dari Premier Clay, itu dengan kode 9120 ya, Premier Clay-nya. Nih, dari Diton. Dan jika begitu, langsung aja nih saya untuk membukanya. Tapi jangan lupa ya guys, untuk dikocok dulu terlebih dahulu nih. Dikocok dulu guys, supaya dia bercampur dalamnya. Untuk pengecetan dilakukan antara jarak 10 cm ataupun 15 cm ya guys. Wis, lepas nozzle guys. Nah, ini akan kita lakukan tipis-tipis dahulu ya untuk epoksinya. Oke guys, jika begitu kita diamkan dulu ya selama 10 menit ataupun 20 menit ini, baru nanti setelah itu kita timpa lagi. Baiklah buat sahabat, ini sudah ditunggu ya, setelah 10 menit baru bisa ditimpa kembali. Jadi jangan lupa dikocok kembali ya. Jika kalian ingin tebal, ingin tipis, itu bisa dengan sesuai selera ya untuk epoksinya ya. Kenapa sini saya menebalkan untuk epoksinya? Karena di sini tangkinya sudah cukup lama dan sudah banyak karatan, karena ini motor tahun 2013. Makanya untuk epoksinya saya tebalkan. Jadi nanti setelah lapisan untuk yang kedua ini, epoksi kedua ini, barulah nanti kita akan menggosoknya kembali menggunakan kertas pasir ya. Tapi penggosokannya selayang saja ya, untuk menghilangkan hasil kulit jeruk ataupun yang menggumpal-gumpal ya. Lakukan dengan bersabar ya guys. Untuk satu kaleng cat epoksi ini, Premier Clay ini ya, untuk satu tangki bisa lah, ataupun terbilang menurut pemakaian juga sih. Nah, seperti ini ya guys, seperti ini ya guys. Oke, baiklah buat para sahabat, jika dirasa sudah cukup ya, ini tinggal tunggu tahap pengeringan. Sesudah nanti kering baru kita amplas kembali. Oke, baiklah buat para sahabat, setelah saya mendiamkan sekitar 1,5 jam ya, ini akan melakukan tahap pengamplasan, itu menggunakan amplas ukuran sekitar 800 ya. Ya, jadi untuk mengikis permukaan yang masih kasar ataupun yang dibilang masih ada meler-meler nih ya, jadi usahakan pada saat pengamplasan ini hanya layang saja ya, dan menggunakan media air guys untuk melakukan penghalusan supaya permukaannya halus. Oke, sekarang tinggal tahap untuk pengeringan ya guys. Kita keringkan dulu baru masuk ke tahap akhir, yaitu pengecetan. Nah, baiklah buat para sahabat, ini untuk yang warna putih ya, super white. Ini saya menggunakan dengan kode 9103 super white ya. Ini untuk super putih, dan ini masih segel. Akan saya buka dulu. Lepas lagi nozzle ya. Pasang, dan jika begitu saya akan langsung mulai ya untuk penyemprotan. Seperti biasa, untuk penyemprotannya kurang lebih 10 ataupun 15 cm ya, ataupun sekitar 1 jengkal gini ya. Tapi jangan lupa sambil dikocok ya guys ya, supaya bisa teraduk
cat yang di dalam kaleng. Tipis-tipis dahulu ya guys. Harap sabar ya dalam melakukan pengecatan, jangan terburu-buru. Ya baiklah, buat para sahabat, ini untuk yang lapisan kedua ya, sudah kita diamkan selama kurang lebih waktunya 10 menit ya. Ini lanjut untuk lapisan yang kedua, ini dia jadinya ya, super white ya. Oke, baiklah buat para sahabat, nah ini udah lapisan yang kedua, jadi masih ada sisanya ya. Ini kalau kurasa kurang lebih sisanya ada segini lagi nih ya, untuk satu tangki Mega Pro injeksi tahun 2013 ada segini lagi nih kurasa ya. Nah jadi nanti pada tahap akhiran saya akan memberikan warna clear ya, clear aktivator glossy tentunya, dan ini akan saya diamkan lagi selama kurang lebih 10 menit. Oke ya, baiklah buat para sahabat, inilah untuk tahap terakhirnya yaitu clear glossy aktivator ya, dengan kodenya 9128 ya. Ini ya, jika begitu langsung aja akan saya clear. Oke baiklah buat para sahabat, untuk tahap pengekliran sama seperti tadi ya, kita akan diamkan dulu sekitar kurang lebih 10 menit dan akan ditimpa sebanyak 2 kali ya, supaya hasilnya maksimal dan mengkilap. Oke guys ya, baiklah buat para sahabat, ini adalah tahap terakhir ya, tahap finishing, yaitu clearnya untuk lapisan kedua ya. Ini akan saya lapisi lagi yang kedua kali untuk clear gloss aktivatornya. Ingat, untuk melakukan pengecatan diharapkan lakukan dengan kesabaran ya, jangan terburu-buru ya. Karena kenapa? Supaya hasilnya biar maksimal. Ini sengaja saya pertebal setiap catnya, dikarenakan kenapa? Karena ini motor sudah cukup lama ya, karena ini motor dari tahun 2013 ya, 2014 ya, Mega Pro injeksi 2014, dan ini motor sangatlah sudah berumur, makanya untuk pengecetan saya selalu menebalkannya. Jadi untuk masalah tebal pengecatan itu tergantung daripada para sahabat bagaimana, mau tebalkah atau mau tipiskah gitu ya. Tapi terpenting ya, pengerjaannya ini haruslah lambat, jangan terburu-buru gitu, biar lambat asal selamat. Oke guys, jadi demikian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys channel YouTube Rio Teguh Permana. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun TikTok saya, yaitu di Rio Teguh Permana. Oke guys, jika begitu saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih.